Disappointment is his appointment. Kekecewaan adalah janji pertemuan dengannya atau janji pertemuan dengan Tuhan. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan motivasi yang mendorong setiap orang yang mengalami kekecewaan di dalam hidup untuk menjumpai Tuhan. Untuk justru lewat kekecewaan itu dia masuk kepada sebuah janji untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Karena lewat janji pertemuan dengan Tuhan itulah dia menemukan makna dari kekecewaannya. Dan menarik sekali bila kita memperhatikan bagaimana cara Tuhan mendidik dan bertemu dengan orang-orang yang dia pilih di dalam kitab suci untuk menjadi hamba-hambanya. Sesungguhnya dia justru banyak berkarya lewat kekecewaan demi kekecewaan. Ini tentu saja bukan metode yang sengaja dia lakukan untuk melukai hati manusia. Tetapi banyak kali dan dengan cara yang luar biasa, lewat luka dan kecewa yang dihadapi oleh manusia, maka manusia menjadi lebih terbuka dan datang kepada Tuhan di dalam lukanya itu. Datang menghadap kepada Tuhan untuk hidup bertakwa lagi kepada Tuhan, menyembah dan taat serta patuh kepada Tuhan, justru lewat masa-masa kecewa yang paling dalam. Kecewa yang kita hadapi sesungguhnya dipakai oleh Tuhan untuk menghalau jemawa hati kita. Kesombongan dan keangkuhan kita dihancurkan justru lewat masa-masa kehancuran hidup kita. Kekecewaan yang begitu berat, kesakitan yang begitu menindih, dan beban yang sangat mencengkeram hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 16. Setelah Salomo, raja yang bijak itu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menampakkan diri malam itu kepada Salomo. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Sebagaimana hubungan Raja Salomo dengan Tuhan yang begitu karib pada saat awal mula raja ini memulai pemerintahannya dan meminta hikmat bijaksana dari Tuhan, maka ketika Salomo juga sudah melewati masa pemerintahan yang cukup panjang, dia berdoa kepada Tuhan dan kali ini Tuhan juga meresponinya dengan menghampiri Salomo dan memberikan kepadanya wejangan-wejangan yang justru membuat Salomo makin tampak hikmat dan bijaksananya. Jawaban Tuhan atas doa Salomo adalah sebuah jawaban yang di dalamnya mengandung pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan selalu mendengar doa Salomo, dan Tuhan juga memilih tempat ini yaitu rumah atau bait Allah yang dibangun Salomo itu menjadi rumah persembahan. Tetapi ada satu warning, peringatan buat Raja Salomo dan juga bangsa serta orang percaya pada waktu itu, yaitu bahwa bila Tuhan menutup langit sehingga tak ada hujan, bila Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku,
Tuhan menuliskan di sini sebuah peringatan yang bukan janji muluk-muluk bahwa kehidupan akan menjadi beres. Segalanya serba lancar tanpa ada kekecewaan. Semuanya tidak ada duka cita tetapi mulus-mulus saja. Tidak demikian yang Tuhan janjikan kepada Salomo. Tetapi Tuhan justru mengingatkan bahwa Tuhan pun bisa menunjukkan dan mengadakan sebuah peristiwa-peristiwa yang membuat hati manusia menjadi kecewa. Bila Tuhan menutup langit dan tidak ada hujan, berarti ada masa kekeringan, yang berarti masa kemarau panjang ini juga akan menyebabkan kelaparan dan kekurangan banyak orang yang menderita makin bertambah-tambah lagi. Belum lagi dikatakan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, yang berarti ini juga menandakan adanya sebuah kehancuran ekonomi, kehancuran pendapatan dan penghasilan. Tentu saja menyisakan kekecewaan, bukan sama seperti yang dialami orang-orang hari ini ketika pendapatannya dikurangi oleh perusahaan tempat di mana ia bekerja. Dan lalu kemudian Tuhan mengatakan Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya. Berarti memang Tuhan juga mengizinkan untuk peristiwa sakit penyakit itu bisa menimpa manusia. Dan semua ini menggambarkan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kekecewaan. Hati manusia bisa kecewa habis-habisan karena habis hasil bumi atau pendapatan mereka berkurang. Sakit penyakit melanda dan mendera dunia ini sampai banyak orang yang lalu kemudian berpulang dan tidak lagi dapat melanjutkan hidupnya di dunia ini. Belum lagi musim kemarau, cuaca yang datang justru menjadi ekstrim, panas sekali dan juga hujan sehingga menyebabkan banjir di mana-mana, tanah longsor dan angin puting beliung yang menyerang banyak manusia. Peristiwa yang membuat hati kecewa memang kerap terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah pola Tuhan untuk membawa manusia justru datang, berjumpa, menemui Tuhan, mengadakan janji pertemuan atau appointment itu melalui disappointment yang dialami atau kekecewaan yang dialami oleh manusia, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun kelanjutan ayat tadi dikatakan, dan umatku yang atasnya nama Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan yang jahat. Ini menegaskan bahwa di balik kekecewaan yang Tuhan izinkan terjadi dan orang-orang mengalami luka yang begitu dalam di hatinya, sesungguhnya itu merupakan sebuah undangan untuk terjadinya sebuah appointment baru dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara segala jemawa atau kesombongan serta keangkuhan manusia di dalam dirinya itu terhalau habis oleh peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Karenanya dikatakan, umatku yang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini menandakan bahwa Tuhan ingin menghancurkan kesombongan setiap manusia lewat kekecewaan yang Tuhan izinkan melanda perasaan-perasaan manusia yang ada di dunia ini. Dan bukan itu saja, peristiwa yang menyebabkan hati kecewa itu juga menumbuhkan takwa di dalam jiwa, yang berarti ada sebuah ketaatan baru, akhirnya tunduk hanya kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, bahkan yang empunya nyawa manusia. Ujungnya adalah jelas, takwa di dalam jiwa mengantarkan kepada hidup yang makin bersenyawa dengan Tuhan Sang Pencipta nyawa itu. Hari ini bila kita mengalami banyak kekecewaan, ingatlah itu undangan Tuhan untuk kita mengadakan janji pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kekecewaan yang terjadi oleh mata iman, kita bisa melihat itu sebagai cara Tuhan menghalau segala jemawa hati kita dan membuat kita hidup bertakwa lagi kepada Tuhan, menyembah dan taat, patuh melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Serahkan segala kecewamu kepada Tuhan, Dia mengundangmu untuk mengadakan pertemuan pribadi di dalam hatimu. Ayo semangat lagi. Amin.